Oke, salam Budi Luhur ya. Ketemu lagi hari ini dengan Pak Hengki di mata kuliah Bisnis Model. Oke, kita akan melanjutkan untuk pertemuan ini, kita akan membahas key activities atau aktivitas utama. Kalau di dalam BMC, Business Model, Canvas, otomatis Anda lihat simbolnya, ya, bahwa simbolnya berupa aktivitas dari orang ya. Jadi Anda lihat di sini ada simbol dari sebuah aktivitas. Nah, di dalam BMC 9 blok ya, salah satunya ada key activities. Bicara tentang aktivitas, ya, hal yang paling dipikirkan sebelum kita membuat model bisnis dari sebuah startup adalah kira-kira kita ingin membuat startup di bidang apa dulu. Setelah Anda mencari kira-kira mau membuat bidang yang Anda inginkan, baru kita akan menskopkan proses bisnisnya. Dari aktivitas-aktivitas itu kita membuat sebuah proses bisnis. Nah, ini adalah contoh bisnis konvensional, ya. Apakah aktivitas utama bisnis Anda? Anda harus pikirkan, apakah Pak Hengki, saya akan bidang ke financial technology, ya, fintech, ya monggo. Pak Hengki, saya akan bergerak di bidang e-commerce, monggo. Pak Hengki, saya akan bergerak dalam bidang kesehatan, no problem. Itu adalah pilihan Anda, ya. Apakah Pak Hengki, saya ini bidang produksi misalnya, atau menciptakan pengolahan bahan kimia, monggo-monggo saja. Itu adalah berdasarkan passion bisnis kita mau bawa kemana. Pak Hengki, saya ingin fokus ke bisnis pendidikan, no problem. Pak Hengki, saya mau ke kuliner, masak-memasak, no problem juga. Pak Hengki, saya ingin ke bidang jaringan atau distribusi, boleh. Pak Hengki, saya ingin menjadi maklar misalnya, monggo-monggo saja, bidang-bidang apa aja gitu loh. Tetapi harus diingat bahwa dalam aktivitas utama ini harus didukung oleh resource, ya. Misalnya Anda di bidang pendidikan, otomatis Anda membutuhkan pengajar, ya, dosen, guru. Anda di bidang programmer, otomatis, ya, Anda harus siapin programmer, analisis dan sebagainya. Anda bidang desain, otomatis juga Anda membutuhkan orang desainer, ya. Saya mau bidang kesehatan Pak Hengki, otomatis Anda harus punya konsultan ya berupa dokter dan sebagainya. Nah, dari aktivitas-aktivitas utama inilah kita akan membuat sebuah model bisnis ya. Kira-kira bidang apa yang kita mau ambil, passionnya mau apa. Dari sinilah terbentuklah ide bisnis ya. Dari ide bisnis akan menjadi sebuah model bisnis. Nah, dari sini ya, di dalam aktivitas utama, Anda harus menskopkan dulu, ya. Kelihatannya simple, tidak simple. Kenapa? Karena di dalam aktivitas utama ini terdapat blok-blok BMC yang lain yang saling berhubungan. Aktivitas utama adalah kegiatan proses bisnis yang utama dari sebuah bisnis model. Berarti apa? Artinya apa? Dari BMC 9 blok itu, berarti 8 blok yang lainnya harus mendukung aktivitas utama. Salah satu tidak mendukung, Anda tinggalkan dan cari ide baru. Itu yang Anda harus pikirkan. Kenapa? Aktivitas utama adalah kegiatan operasional jika perusahaan atau bisnis kita jalan. Kalau ada salah satu blok yang lain tidak mendukung, otomatis pasti bisnis model Anda tidak baik, tidak bagus. Ya, contohnya saya kasih contoh ya. Contohnya Anda ingin membuat startup bidang kesehatan, konsultasi online. Anda perlu namanya dokter. Nah, sedangkan Anda tidak punya dokter, key resource-nya tidak ada, ya nggak bisa. Tidak akan tercapai hal-hal tersebut. Ya, contoh yang lain misalnya, Anda ingin membuat startup bidang pendidikan, ya kursus online deh paling gampang. Bagaimana Anda bisa melaksanakan aktivitas utamanya belajar online, kursus online, sedangkan Anda tidak punya tenaga pengajar. Nah, itu jadi masalahnya. Ya, harus diperhatikan, ya. Pak Hengki, kalau e-commerce, Pak Hengki, aktivitas utamanya bukan hanya jual-menjual. Jual-menjual itu hanya teknis yang kita lihat, tetapi di dalamnya juga harus kita pikirkan, ya. Oke.
Contohnya misalnya Pak Hengki kasih contohnya adalah aktivitas ya di dalam sebuah e-commerce. Anda lihat ya, ini Pak Hengki kasih tampilkan ya ini. Nah, ini adalah contoh BMC scope key aktivitas ya, key activities ya, ke Indonesianya aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang pertama adalah pasti kalau Anda mengerjakan e-commerce pasti ada namanya manajemen produk. Benar kan? Kalau Anda punya e-commerce, otomatis adminnya itu pasti update produk terus. Atau mitra kita deh yang berjualan di e-commerce kita. Pasti dia akan update produk terus. Itu adalah tugas utamanya, key activities-nya. Apalagi mempromosikan produk yang ada di e-commerce kita. Ya, otomatis apalagi ada registrasi customer. Ya iya, kalau nggak ada customer ya siapa yang beli? Ya, apa ada pemesanan produk, iya pasti ada hubungan dengan penjual dan pembeli sehingga pemesanan produk ini terjadi di dalam e-commerce kita. Kan tujuan utama kita apa? Orang beli barang di tempat kita. Nah, ada hubungan pelanggan walaupun nanti ada skop tersendiri, tetapi pada umumnya pasti aktivitasnya adalah berhubungan dengan pelanggan, tanya jawab pelanggan, komplain pelanggan, dan reward untuk pelanggan. Itu yang harus kita pikirkan juga. Berikutnya ada manajemen pembayaran. Itu kita yang pikirkan juga loh. Otomatis kan kita punya e-commerce, pasti dong kita harus menyiapkan metode pembayarannya, pakai bank apa dan sebagainya. Pengiriman produk juga. Ini barang nanti udah orang beli kita kirim pakai apa ya? Itu harus dipikirkan juga manajemennya. Nggak mungkin orang kita tinggal terima uang, kita nggak mikirkan nanti customer kita kirim barangnya lewat apa ya, ekspedisi apa ya, carrier apa ya, itu harus dipikirkan. Ada retur, oke kalau barang rusak kira-kira gimana ya aktivitasnya ya, gimana cara pengembaliannya ya, nanti biayanya siapa yang tanggung, itu harus kita pikirkan juga. Bisnis tidak segampang yang kita pikirkan, ya, tetapi harus kita jalankan, ya, analisa peluang pasar dan reward juga bagi pelanggan. Ini contoh adalah key activities kalau Anda membangun sebuah startup bidang e-commerce. Nah, sekarang adalah bagaimana key activities di model bisnis startup Anda yang Anda rencanakan untuk dibangun. Nanti Pak Hengki mau lihat. Ya, oke. Sampai jumpa lagi nanti di minggu depan.